Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Bagaimana kabar kalian semuanya? Aku berharap teman-teman semua di rumah bersama keluarga tercinta selalu dalam keadaan yang sehat. Kita akan kembali lagi seperti biasa membuka ruang diskusi publik tentang berita-berita yang beredar menjadi perbincangan hangat netizen yang beredar di sosial media, teman-teman. Tidak ada maksud untuk mendiskreditkan pihak manapun atau menyinggung pihak manapun. Tapi ini adalah ruang diskusi publik, kalian juga bisa memberikan diskusi masukan lewat kolom komentar, teman-teman. Kita akan membahas berita yang sebenarnya ini adalah video lama dari Roy Suryo yang mengatakan, dia sendiri mengatakan bahwa fotokopi itu tidak mempunyai kekuatan hukum. Lantas itu viral dan menuai begitu banyak komentar dari netizen, yang dimana mereka mengaitkan dengan apa yang dilakukan Roy Suryo hari ini. Dan juga ada gestur yang saya pikir ini sangat vulgar ya dari Pitra di acara Rakyat Bersuara. Saya pikir ini hanya boleh ditonton oleh orang dewasa, teman-teman ya. Ya, dia memperagakan sesuatu yang sangat vulgar. Mungkin dia memperagakan apa yang dilakukan oleh Panji. Saya juga nggak tahu, teman-teman ya, tapi saya memang nggak nonton mensrea Panji karena menurut saya itu tidak bermanfaat, tidak mengedukasi, bahkan itu hanya meracuni pikiran teman-teman ya. Tapi ada perdebatan di sana di Rakyat Bersuara membahas soal mensrea Panji ini. Kita tanpa perlu lama-lama banyak basa-basi, kita akan segera untuk membuka ruang diskusinya, dan ini video yang viral dari Roy Suryo. Lah, kenapa fotokopi kau teliti, kau bawa kemana-mana sebagai bukti penelitianmu clear ya? Ini video yang lagi beredar, teman-teman. Teman-teman tahu semua, dalam hukum fotokopi bukan bukti. Clear ya? Jadi kalau bukan bukti, kalau itu hanya berupa fotokopi, sangat janggal sekali kalau kemudian ada kenaikan status. Ya, dan kemudian menuai beberapa komentar dari netizen. Berarti fotokopi ora iso diteliti. Jejak digital memang menyakitkan Ferguson. Kalian malah meneliti fotokopi bukan yang asli. Nah, itu menuai beragam komentar netizen, teman-teman. Saya akan tunjukkan video lama Roy Suryo sontak menjadi perbincangan ini, teman-teman. Beragam komentarnya ya. Saya tampilkan ke kalian. Nah, lah terus yang Anda teliti adalah foto yang diunggah seseorang bukan asli Pak Jokowi. Clear, blunder, gemas. Hidup Aba Anies Baswedan. Modusnya kejar ijazah, padahal kapan terjadi makar katanya ya. Inilah yang kita buka ruang diskusi ya, teman-teman ya. Jadi Roy Suryo videonya seolah-olah membantah atau mempermalukan dirinya di masa depan. Video yang di masa lalu, rekam jejaknya itu seperti mempermalukan dirinya yang ada di masa depan. Yang membantah dirinya sendiri, ya, yang membantah argumen mereka adalah dirinya sendiri lewat video dari masa lalu. Rekam jejak emang kejam Ferguson, kata salah satu netizen, teman-teman. Kita next ke pembahasan yang selanjutnya. Teman-teman tahu semua. Saya tersebut ada Anies nggak di situ? Bentar ya. Anda tahu nggak? Teman-teman tahu. Oh, Anda, ini ya. Pak, Bang Aka dilaporkan. Jawaban saya cuma ini aja. Udah, gambar ini aja. Simak gambar ini baik-baik. Saya hanya menindaklanjuti artikel yang ditulis oleh Pak Lukas Suwarto. Itu adalah jurnalis senior, dulu mantan ketua IJTI, Aliansi Jurnalis Independen Indonesia. Udah, jadi waktu itu kita kayak ini, saya hanya mengatakan kita kehilangan 2 tuyul gitu. Jadi nanti kalau prosesnya dilanjutkan, berarti Polda Metro Jaya harus memproses 2 tuyul. Ya gitu. Itu aja udah. Jadi kalau tuyul. Roy Suryo mengelak bukan Egy dan DHL yang dikatakan tuyul waktu itu. Nggak segampang itu mengelak Roy. Sudah jelas dia yang menganalogikan Egy dan DHL dengan sebutan itu. Kok malah menyeret Lukas Suwarto sumber narasinya untuk alibi dan menyuruh polisi memproses dan pidanakan tuyul. Kalau jadi Roy Suryo mengatakan kalau Polda Metro Jaya memproses ini berarti mereka harus menangkap dan memenjarakan tuyul. Ya. Anda tahu nggak gaya dia seperti apa? Ya cara mensrea itu. Mau saya tuntut kan? Contohnya. Wish, tunggu. Berarti memperagakan Panji ya, Bang Pitra ya.
di acara Rakyat Bersuara. Kamu tahu komedi Panji menyinggung banyak pihak. Firdaus Oibowo. Anda tahu nggak gaya dia Lihat seperti ya. apa? Di acara mensre itu. Mau saya tuntun kan? Contoh ya. Jadi dia gini. Astagfirullah. Astaga. Oh my god. Ini Pak gini. Wajar nggak kayak gitu? Bapaknya terdiam. Wajar dia marah. Izin Bung Aiman. Wajar nggak kayak gitu? Nggak wajar itu. Masa Mensreya ternyata ada ya kayak gitu. Aku nggak nonton, tapi Anda ada. tahu Aduh, nggak gaya dia parah itu seperti sih. apa? Di acara mensre itu. Mau saya tuntun kan? Contoh ya. Jadi dia gini. Astaga. Gini Pak gini. Astaga. Wajar nggak kayak gitu? Wajar dia marah. Izin Bung Aiman, saya mau bicara. Terima kasih Pak Jenderal. Parah. Acara televisi Jadi, nasional loh. Kalau saya mendengarkan statement dari Pak Jenderal, udahlah cocok Panji ini masuk kerangkeng. Karena udah banyak sekali korbannya, bukan saja masalah tokoh agama ya, tapi Bapak sebagai pejabat loh. Polri saja sudah pernah tersakiti oleh Panji. Jadi kalau satu perkara mungkin masih bisa dimaafkan, tapi ini ada Pak Dharma Pongrekun. Sekarang nggak sakit. Ya, maksudnya gini Pak. Tidak dendam, saya Ya, tidak kita dendam. berbicara masalah peristiwa hukum yang sering berulang-ulang kali dilakukan oleh Panji. Jadi artinya di sini ini bukan karena ketidaksengajaan, tapi ini udah ada mens rea. Dari judulnya aja tuh mens rea, niat jahat Pak. Dia mengadakan acaranya untuk berbuat jahat berarti. Dan kejahatan-kejahatan itu menarik. sudah Mens rea itu artinya Anda adalah niat menyatakan jahat. tahu dari Iya, mens rea itu adalah niat jahat. Jadi Iya, betul. kalau judulnya aja udah niat jahat dia, niatnya saja sudah muncul, maka muncullah delik di situ. Jadi kalau seandainya dia mau membantah bahwa saya tidak berniat jahat, lah kamu aja bikin judul niat jahat kok. Oke. Dan akhirnya kejahatan-kejahatan itu terungkap. Contoh malam ini Pak Jenderal sudah mengakui Iya. pernah disakiti oleh saudara Panji. Oke, Jadi ini menarik udah nih. layaklah dipenjara Panji ini. Sebenarnya Makasih itu ya. kan alegori ya. alegori, oke. Mens rea itu niat jahat, artinya dia bilang bahwa dalam ini saya bukan mengatasnamakan Panji, tapi saya menyimpulkan sebagai seorang komika, Sama-sama komika, oke. sebagai seorang komika bahwa mens rea di sini adalah dia menunjukkan kejadian-kejadian atau pengamatan-pengamatan dia yang menurut dia terhadap keadaan sosial politik di Indonesia yang ada niat jahat. Saya baru tahu kalau mens rea artinya itu menurut komika itu ya. Kalau kami orang hukum itu niat jahat Pak. Saya Betul, luruskan, tapi Pak. kan itu alegori. Jangan dibelok-belokin Pak. Tapi kan itu alegori, kayak Final Destination. Oh, jadi ini tentang tujuan, padahal filmnya tentang orang yang mau pada mati gitu kan. Itu kan alegori. Mas, kalau dalam seni itu sah menggunakan majas. Gitu kan? Jadi Bapak belajar dulu soal majas gitu loh. Bung Emrus, silakan. Sedikit aja. Komunikasi nih. Jadi Saya udah belajar soal majas Pak. Saya juga orang komunikasi sedikit. Pak. Dari Saya juga magister hukumnya dan magister komunikasi Pak. Oke. Magister komunikasi S2-nya Pak. terlepas Satunya. sarjana manapun backgroundnya dalam diskusi, kita tanggalkan kesarjanaan kita atau gelar. Saya juga sudah bicara. Jadi baik, mengenai penistaan agama sebenarnya harus ditafsirkan itu. Jadi nggak semudah itu kita mengatakan bahwa itu penistaan agama atau tidak penistaan agama. Dan mens rea tadi? Karena mens reanya. Jadi tapi saya sudah katakan tadi mens rea itu hanya Tuhan lah yang tahu, kata Bung Novel tadi kan. Jadi amat sulit, sangat subjektif. Lalu kemudian saya berpendapat bahwa apakah itu penistaan agama atau bukan, kita bisa diteliti dari sudut komunikasi apa yang disebut dengan hermeneutika. Jadi tidak boleh kita tafsirkan word by word atau kalimat by kalimat, tetapi harus dilihat keseluruhan kalimat dan konteksnya, baru dapat makna itu. Sehingga tidak semudah itu kita mengatakan tuh, biarkanlah nanti ahli tafsir yang jago di bidang itu untuk bisa melihat apakah ucapannya itu penistaan agama atau tidak. Oke, Demikian. ini kita bedah satu-satu. Tadi apa yang disampaikan? Boleh saya pinjam? Iya. Oke. Cakep nah. Nah, Lihat langsung nah. oke. Pernyataan 1 dan pernyataan 2. Saya tanya ke Bung Emrus ya, Baik. Sampaikan tadi. dari sisi komunikasi. 1 Oke. sampai 5. Tuh. Oke. Kita jabarin 1 demi 1. Saya bagi Kita dua dulu sudah ya, 1, jabarkan, 2, iya. dan 3, 4 kan? Iya, Oke. boleh. Gunakan lagi yang begitu. 1, memang harus diakui alasan kita pilih pemimpin harus lebih baik, soalnya alasan lu aneh-aneh. 1. Nggak ngerti. Poin Di 2. situ nggak ada masalah kan? Oke, Kuat kan? ini kalimat selanjutnya ya. Iya. Oke.
Ada orang milih pemimpin berdasarkan ibadahnya. Gua mau milih yang sholatnya nggak pernah bolong. Gua mau milih pemimpin yang sholatnya nggak pernah bolong. Baik. Oke. Silakan. Itu hak memilih dia. Itulah pegangan dia untuk memilih pemimpin. Urusan dia itu, subjektivitas dia, begitu. Jadi kemerdekaan seseorang itu. Bapak pahami dulu bahwa sholat itu bukan profesi itu yang pertama. Tidak ada kata rajin di situ. Sholat itu adalah kewajiban, perintah Allah. Itu yang utama dulu. Baru kita berbicara tahapannya yang Bapak ceritain tadi, komunikasinya. Karena di sini sudah jelas kok dikatakan rajin. Rajin itu kerjaan, Pak, bukan sholat. Ada subjek kalimat di situ. Saya Kata rajin ini kan kata kerja. Saya memilih. Sebaiknya Bapak nggak usah bahas masalah sholat lah Pak, karena saya belum tidak tahu. bahas itu. Bapak ini agamanya apa saya nggak tahu gitu. Nanti loh. empat mata kita ketemu. Saya memilih. Ada kata-kata itu kan. Jadi hak subjektivitas seseorang untuk menentukan pilihan apakah pertimbangan program, sosok atau homogenitas, misalnya dari sudut religius, boleh, nggak apa-apa, itu hak demokrasinya. Demikian. Ini 1, 2, 3, 4 semuanya berurutan kalimatnya. Berurutan. Enggak yang 5 bisa. Oke, 1, 2, 3, 4 berurutan Iya, ya. Oke, silakan Anda mau bantah apa situ. Bapak kalau bukan orang Islam nggak bisa masuk dalam ranah ini, Pak. Mohon maaf lahir batin. Bapak nggak ngerti. Karena yang ngerti aja ini masih mungkin dalam perdebatan. Harus orang ahlinya. Bapak konteksnya silahkan nilai untuk bagaimana ilmu komunikasi yang disampaikan oleh Panji ini, narasinya itu bagaimana, kata perkatanya itu bagaimana, apakah masih berhubungan satu dengan yang lain atau tidak berhubungan dengan yang lain. Boleh saya respon? Tapi ini sangat sensitif, Pak. Sulit untuk Bapak bisa menyampaikan ini. Boleh. Karena saya juga kesulitan ketika yang sidik saya juga orang yang berlainan agama. Nah, saya harus jelaskan lebih dalam, lebih luas. Karena ini masalah yang sensitif. Karena masalah sensitif ini hukumannya, kalau menurut hukum Islam hukumannya mati, harus jelas. Nah, kita ini di Indonesia, yaitu ketika komeka atau siapapun, seharusnya harus pegang dulu. Di kantongnya, di dadanya, Pancasila itu sebagai Setuju. pemersatu. Setuju. Nah, Pancasila ini satu paket mulai dari ketuhanan yang Maha Esa sampai Bhinneka Tunggal Ika. Setuju. Artinya semua unsur sara ada di sana. Ketika ingin menyampaikan, nggak usah panjang lebar jauh untuk menyikapi agama. Pahami dulu Pancasila dengan benar. Unsur ketuhanan manapun itu nggak boleh dihina. Semua agama punya ajarannya. Ajarannya salah satunya untuk memilih pemimpin. Ketika agama itu menjabarkan untuk memilih pemimpin menurut kriteria apa yang diajarkan agamanya, tuntunannya, kemudian ada orang yang menilai aneh-aneh. Bagaimana tuntunan agama yang dilindungi oleh Undang-Undang Pasal 29 UUD 1945 pasal 2, negara menjamin kebebasan kepada pemeluk-pemeluknya untuk memeluk agamanya masing-masing. Boleh saya Dijamin. respon? Boleh saya respon? Nah, dengan dijamin ini ada dilindungi, kita sikap ini dilindungi undang-undang. Pancasila itu ketuhanan yang Maha Esa ini sangat nggak boleh disentuh. Boleh saya respon, Bang Aiman? Tadi kalimat Bang Aiman dengan Bang Aiman baca tadi, ada kata saya. Saya itu Panji. Betul. Nah, itu kan subjektivitas dia. Betul, Pak, Bisa. tapi harus dinilai. Ketika dia menganalogikan sikap seseorang, Lah, karena ada kata saya, kecuali dia tidak mengungkapkan itu, langsung menunjukkan kepada agama tertentu, saya kira perdebatannya akan Bang beda. Aiman, Demikian. justru dengan kata saya ini itu menunjukkan pertanggungjawaban hukum kepada individu seseorang. Berarti dia yang harus bertanggung jawab. Kan begitu. Jadi ini saya tanya dulu nih Pak Emrus ini. Anda sudah menonton siniar daripada si komika Panji nih Sudah. secara utuh? Secara utuh belum. Ah, itu susah. Tapi pertanyaan saya selanjutnya, apakah Enggak, tunggu dulu. No. Apakah Yang saya maksudnya udah nonton secara Mensrea utuh? belum gitu. Saya udah nonton penuh di Oke. Netflix. Ya, Oke. Anda belum nonton penuh. Iya, iya. Ya.
Anda tahu nggak gaya dia seperti apa di acara mensreya itu? Mau saya tuntun kan? Contohnya. Jadi dia gini. Oh, Gini Pak, gini. Wajar nggak kayak gitu? Oke. Wajar dia marah. aduh. Boleh saya komentari? Jadi Dokter, Anda Pak jangan menilai kalau Anda Geli, mau menonton penuh. Boleh saya- Karena Anda bilang tadi cuma sepotong. Boleh saya Anda menonton komentari? dari medsos saja. Tunggu, saya komentari Sumpah dulu. merinding gua. Dari sudut kritik kita apresiasi. Dari sudut pilihan kata memang perlu harus yang ada kita Dan body language-nya, Pak. Tunggu, pilihan kata. Misalnya Body salah satu language. selain gerakan itu, gitu ya, ada juga kata yang diucapkan, yaitu N diakhiri T. Artinya Anda nggak Tunggu, objektif. sebentar. Sejalan Kenapa saya kita. bilang Anda nggak objektif? Sejalan Karena tunggu. Anda hanya menilai sepenggal Tunggu dulu. tanpa melihat gestur, Tunggu dulu, saya mau uraikan. tata cara dan bahasa-bahasa yang Kita kembali disampaikan. saat lagi tetap Saya mau bersama kami di Rakyat Bersuara. Ngeri teman-teman ya, acara televisi. Tapi itu dia karena bapaknya ini ternyata tidak menonton secara utuh soal mensreanya teman-teman ya. Dia tidak menonton secara utuh kemudian memberikan tanggapan yang menurut Pitra bapak itu tidak objektif dalam memberikan penilaian kepada apa yang menjadi perdebatan soal bagaimana Panji ini layak dihukum atau tidak. Ada sebagian menganggap itu adalah kritikan, tapi dengan gestur seperti itu, Panji di mensreya Netflix ditonton oleh jutaan penonton di Netflix, teman-teman. Ya, ada gestur-gestur yang menjijikan seperti itu, pantas banyak pihak yang merasa ini adalah sebuah tindakan pelecehan, penistaan, atau pencemaran nama baik yang dilakukan oleh Panji. Makanya itu menjadi perdebatan di sana. Ngeri, aku sampai merinding. Ada tuh. Bang Pitra ini dia peragakan. Karena mungkin Bang Pitra emosi ya teman-teman ya. Ini bapak ini nggak objektif. Kenapa dia membela Panji? Bapak nonton nggak? Ya, bapak ini nonton nggak semua keseluruhan apa yang diperagakan Panji di mensreya itu? Saya nonton tapi tidak semuanya. Makanya diperagakan di acara Rakyat Bersuara itu loh teman-teman. Ngeri dan teramat ngeri. Ih, aku sampai merinding loh teman-teman ya. Itu adalah sebuah hal yang dimana kalau ini diskusi ya, kita diskusi. Anda tahu nggak gaya? Opini saya secara pribadi teman-teman ya, ini opini saya secara pribadi bahwa itu sama sekali meracuni generasi teman-teman ya. Bukan mencerdaskan bangsa, bukan mengedukasi, tapi meracuni anak bangsa. Ya, direcoki dengan hal-hal seperti itu, dibalut dengan oh ini kritikan. Ini kritikan kepada pemerintah, sah-sah saja, tapi itu sudah merusak teman-teman. Moralitasnya di mana? Coba kita next ya ke pembahasan berikutnya. Kenapa ini? Kita baca captionnya. Pengacara terbaik di seluruh dunia. Aku potong ya. Aku kecilin sedikit. Pengacara terbaik seluruh dunia, Ahmad Hosenuddin, sebut, jika berdamai dengan Jokowi sama saja dengan mengkhianati rakyat. Ada betulnya juga teman-teman. Berdamai dengan Jokowi sama saja dengan mengkhianati rakyat yang hari ini terpengaruh dengan kebohongan mereka. Dan mengkhianati rakyat pendukung Pak Jokowi yang sudah mulai mengharapkan Ahmad Hosenuddin berjuang untuk membawa kliennya sampai ke pengadilan. Next, nggak mau bahas lebih jauh lagi. Teman-teman tahu semua, dalam hukum fotokopi bukan bukti. Clear ya? Bilang kan teman-temannya, viral kembali ya video ini teman-teman ya, viral Teman-teman kembali. tahu semua, dalam hukum fotokopi bukan bukti. Clear ya? Selesai udah ijazah Jokowi 99,9% palsu. Oke. Udah ada bukunya kok. Wong ngomong kok mintra-mintri saenake udeli dhewe. Ora ngomong sendiri kok. Ngawur, tuwekan. Nggak ngerti sama sekali.
Kalau nggak ingin pidana, ya itu lakukan restoratif Nah, di sini sebenarnya Tifa dan Refli paham nggak sih? Bahkan Rocky Gerung yang bantu mereka udah bilang suruh restoratif justice kalau nggak mau pidana. Tapi sayangnya tidak ada maaf lagi buat Tifa, Roy, Rismond, dan kawan-kawan. justice. Kalau nggak ingin pidana, ya itu lakukan restoratif justice. Kuriositas manusia itu diberikan supaya timbul pertengkaran. Itu intinya tuh. Jadi semua orang yang meneliti pasti akan bertengkar. Artinya dalam metodologi ini tidak ada unsur pidana. Ya kalau nggak ada unsur pidana, lakukan semacam pseudo retro, apa namanya? Pseudo ret, Science. bukan. Apa kemarin yang ada kejadian di Solo itu loh? Justice apa namanya? Restoratif. Gue ingin sebutin kata itu tuh. Kalau nggak ingin pidana, ya itu lakukan restoratif justice. Kalau nggak ingin pidana, ya itu lakukan restoratif. Apakah kalian setuju jika RRT mendapatkan restoratif justice dan status mereka sebagai tersangka dihilangkan? Kalau menurut saya pribadi, kita buka ruang diskusi teman-teman ya. Menurut saya pribadi, dari lubuk hati yang paling dalam, saya pikir saya tidak ingin mereka mendapatkan restoratif justice. Akan tetapi, mereka harus sampai ke pengadilan agar supaya ijazah Pak Jokowi itu benar-benar dibuktikan dan mendapatkan kekuatan hukum yang tetap. Ketika vonis pengadilan mengatakan bahwa ijazah Pak Jokowi adalah ijazah yang asli dengan bukti-bukti yang ada. Ya, karena ya mereka seperti Rocky Gerung katakan, kalau tidak mau kena pidana, restoratif justice. Tapi kita berharap bahwa ini akan terus sampai ke pengadilan. P21 saya pikir harus segera diumumkan oleh kejaksaan. Ya, kalau memang P21 atau P19 umumkan agar supaya ini bisa lebih jelas lagi teman-teman. Kalian bisa memberikan komentar di kolom komentar video ini. Saya pamit dulu. See you on next video and God bless.